warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang diorama ekosistem gurun Sahara. Alasan aku mengambil ekosistem diorama gurun Sahara ini itu dikarenakan gurun Sahara sendiri masih sering terjadi pengikisan tanah. Akibat pengikisan tanah tersebut, tanah dari gurun Sahara ini menjadi sulit untuk subur. Jadinya kan vitamin atau kandungan yang ada di dalam pasir itu kan berkurang karena sering terjadi pengikisan tanah. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang gurun Sahara ini lebih dalam ya. Jadi, di gurun Sahara ini ada dua komponen, yakni komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotiknya yakni ada tumbuhan kaktus dan pohon kurma. Untuk biotiknya ada hewan-hewan lucu dan mungil ini. Di sini aku akan nyebutin nama-nama serta spesies, filum, ordo dan family-nya. Di sini ada kadal armadillo, filumnya Chordata kelas Reptilia. Lalu di sini yang kedua ada meerkat, filum Chordata, kelas Mammalia, spesies Suricata suricata, famili Herpestidae. Lalu yang ketiga ada gerbil, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Rodentia, famili Muridae. Ini semua hewan gurun ya teman-teman. Yang keempat ada ular viper tanduk, Cerastes, divisi Chordata, kelas Reptilia, famili Viperidae, marga Cerastes. Lalu yang kelima ada unta, Camelus bacterianus itu spesiesnya. Untuk filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Camelidae. Lalu untuk kadal gurun atau duck, nama spesiesnya Oromastyx aegyptia, filum Chordata, kelas Reptilia, famili Agamidae. Yang ini namanya antelope, Damaliscus carigium, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae. Lalu yang terakhir ada Hyena tutul dengan spesies Crocuta, filum Chordata, kelas Mammalia, famili Hyenidae. Tidak itu saja, di gurun Sahara sendiri juga memiliki rantai makanan. Jadi contohnya ada gerbil. Ini namanya gerbil. Nah, di sini dia makan buah pohon kurma. Lalu di sini gerbil sebagai produsen satu. Lalu yang kedua ada kadal gurun. Ia juga memakan buah pohon kurma. Di sini ia juga berperan sebagai produsen satu. Kenapa kok dinamakan sebagai produsen satu? Karena dia juga sama-sama memakan tumbuhan. Lalu yang kedua ada apa ya? Ada ular viper tanduk. Ia berperan sebagai produsen dua. Loh, kan di sini ada dua produsen satu. Kok di sini produsen duanya ada satu, dengan produsen satunya ada dua? Nah, teman-teman, bisa jadi ada faktor yang menghambat. Contohnya, untuk duck sendiri populasinya sedikit, dan untuk gerbil populasinya banyak. Ketika produsen duck menurun, ketika populasi duck menurun, itu akan menambah peningkatan gerbil, dan ular dapat memakan gerbil yang ketika populasi duck menurun. Begitupun sebaliknya. Lalu yang ketiga ada hyena tutul dengan spesies Crocuta. Ia berperan sebagai produsen 3. Dan yang terakhir ada decomposer atau jamur. Dan itu adalah jaring-jaring makanan yang akan terus berputar di kehidupan gurun Sahara. Tornado yang memakan padang pasir dan melahap dua makhluk tanpa rasa bersalah. Ada suatu lembah yang berwarna coklat mengkilat yang terlihat seperti adonan bubuk coklat lava.
yang bernama Gurun Sahara. Gurun ini terletak di utara Afrika dan berusia 2,5 juta tahun yang membentang dari Samudra Atlantik ke Laut Merah. Pada suatu hari, di siang hari yang sangat panas dan gersang, ada dua hewan mungil bernama Kusti dan Kakal yang sedang menyandang panasnya terik matahari dan menikmati angin sepoi-sepoi yang telah merangsang ke tubuh mereka. Tidak lama kemudian mereka berbincang-bincang. Kusti, hari ini sangat panas sekali ya. Kakal, iya, aku bahkan terasa sangat haus. Kusti, begitupun aku terasa sangat lapar dan haus sekali. Kakal, bahkan di sini jarang sekali ada sebuah air. Kusti, kalau begitu kita mencari pohon kurma saja sementara untuk berteduh. Kakal, baiklah. Tak lama kemudian setelah mereka berbincang-bincang, mereka pun bangun dari waktu rebahan mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mencari sebuah pohon kurma untuk berteduh. Mereka pun berharap bisa dapat memakan buah kurma juga. Di satu sisi, Nado sedang sibuk berputar-putar bergembira ria, sambil menikmati teriknya panas matahari. Tak lama kemudian, Nado, astaga, senangnya diriku dapat menari di atas lembah lewati bukit ini. Nara, hei Nado. Nado, Nara, kenapa? Nara, lihat, karena ulangmu pas yang teratur urut jadi hilang. Hah? Nado, oh iya kak, aku tidak peduli, aku sedang bergembira riang. Nara, awas kamu ya. Nado, hahaha, bahkan kamu saja berbentuk lembah mana mungkin bisa bergerak. Bye-bye. Di satu sisi, Kusti dan Kakak sedang perjalanan mencari pohon kurma untuk berteduh. Tak lama kemudian, mereka hampir menemukan pohon kurma jarak kurang 5 km. Tak lama kemudian, datanglah Nado yang sangat besar kepala dan bergembira riang yang sedang menyapu pasir-pasir lembah gurun. Kusti, Kal, itu apa ya? Kakak, itu tornado bukan sih? Kusti, oh, lah ngapain dia kesini? Kakak, sepertinya dia sedang menyambut musim panas bergembira ria setelah musim hujan. Tak lama kemudian, Kusti dan Kakak pun hampir ikut tersapu oleh Nado. Mereka pun berputar-putar di dalam tubuh Nado sehingga tak lama kemudian tubuh mereka terpental ke penjuru arah Nara. Di satu sisi, Kusti menyangkut di pohon kaktus dan yang paling beruntung adalah Kakal tanpa sengaja dia terpental ke arah pohon kaktus. Setelah Nado menari-nari dan memberikan sapuan debu Nara di mana-mana. Ia pun merasa lelah dan akhirnya melarikan diri dan berpindah tempat. Tak lama kemudian, Kusti berusaha melepaskan diri dari kaktus yang berduri tajam setajam omongan tetangga. Setelah melepaskan diri dari kaktus, kemudian ia mencari Kakal yang sedang sibuk memetik buah kurma. Setelah kurang lebih 5 menit, Kusti menemukan Kakal. Kemudian Kakal pun menertawakan Kusti. Kakal, haha, kenapa dirimu seperti tower listrik? Kusti, diam kamu, tubuhku retak semua tertangkap duri. Sini, turun kamu. Kakal, oke, baiklah. Kakal pun membantu melepaskan duri yang ada di tubuh Kusti. Setelah mencabut duri-duri yang ada di dalam tubuh Kusti, mereka pun menikmati buah kurma sambil berteduh. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang gurun Sahara, yakni bagaimana sih pengikisan tanah di gurun Sahara. Jadi, yang pertama, itu kita buat angin buatan, contohnya kayak dari kipas atau buku. Dan nanti setelah dikipas, pasir ini akan mengalami pergeseran. Jadi langsung kita mulai aja. Nah, udah terlihat di situ ada tanah yang bergeser. Ini contohnya tanah yang bergeser. Akibat tanah ini itu akan mengalami sebuah pergeseran tanah dan terjadi sebuah pengikisan tanah. Nah, cara penanganannya sendiri kita dapat menggunakan kincir buatan atau dengan mengurukan tanah. Kita mengurukan tanahnya pakai traktor.
traktor mini. Jadi ini tanahnya kita sama ratakan supaya tanahnya juga sama-sama subur semua, teman-teman. Jadi di area ini saja, di daerah-daerah lain. Nah, di sini kan banyak banget tanahnya yang tadi akibat tiupan angin buatan. Nah, kita juga dapat mencegahnya dengan sebuah kincir angin buatan. Ini kincir anginnya. Kenapa kok kita buat kincir angin buatan? Karena kincir angin ini juga dapat mencegah terjadinya pengikisan tanah. Jadi anginnya bisa kayak lebih difokuskan ke kincir angin tersebut. Menurut aku yang paling efektif itu ya dua ini, teman-teman. Layout. Jadi di sini aku buat 3 buah kincir angin. Sekarang kita lihat perbedaannya. Gimana kalau kena angin? Ya, mungkin masih terjadi sebuah pergeseran tanah, akan tetapi tidak separah tadi ya. Jadi masih ada pergeseran, tapi angin tersebut lebih difokuskan ke kincir angin ini. Nah, kalau kincir angin tersebut masih tidak bisa menangani, jadi kita pakai traktor. Sekian, terima kasih. Hai teman-teman, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa gurun Sahara masih sering terjadi pengikisan tanah. Bahkan tanah yang seharusnya subur itu menjadi menghilang, bahkan tandus dan gersang. Maka dari itu, kita sebagai manusia, kan kita juga butuh alam. Nah, begitupun sebaliknya, alam juga butuh kita. Jadi, meskipun kita tidak berada di dekat gurun Sahara, kita dapat memberikan kesadaran untuk daerah orang-orang di daerah gurun Sahara. Entah dari daerah Mesir ataupun Arab Saudi. Kita dapat memberikan suatu kesadaran bagi mereka. Entah dari video seperti ini, kita dapat memberitahukan kepada mereka bahwa gurun Sahara jika terjadi sebuah pengikisan tanah, itu dapat langsung diupayakan dan dilakukan sebuah tindakan. Bahkan tidak perlu bersusah payah untuk mengatasi penjagaannya. Cukup dengan melakukan sebuah pengurukan tanah dengan menggunakan traktor atau dengan memasang sebuah kincir angin. Karena adanya dua pencegahan tersebut, maka tanah akan menjadi subur dan kesuburan tanah tersebut akan merata. Begitu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.